Saya Romo Gregory Harapan SPD akan membawakan renungan untuk hari Minggu biasa ke-22 tahun C tahun 2022. Kerendahan hati, rumah kebajikan. Dalam hidup harian kita sering diajak makan bersama oleh orang tua, anggota keluarga, teman, kolega kerja, lembaga atau organisasi lainnya. Ada undangan makan formal dan tidak formal. Momen makan bersama itu selalu menyenangkan, baik karena menu makanannya maupun karena suasana kebersamaannya. Saat diajak makan bersama, kita mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda. Kalau undangan makan oleh keluarga, kita sudah tahu suasana dan juga posisi duduknya akan seperti apa. Kalau diundang makan oleh teman, tempat duduknya pasti kita sesuaikan. Demikian juga undangan makan bersama oleh yang lainnya. Ada undangan makan tidak formal, maka situasinya juga informal, santai, tidak kaku. Ada undangan makan yang formal, maka situasinya juga formal. Posisi tempat duduknya juga sudah diatur. Orang tidak bisa duduk sesuai dengan kehendak bebasnya, tetapi diatur oleh yang mengadakan perjamuan makan bersama itu. Suatu hari, Yesus datang ke rumah pemimpin orang-orang Farisi dan makan bersama mereka. Ada banyak tamu juga datang. Mereka sibuk mencari tempat terhormat, tempat yang tampan untuk mereka duduk. Melihat situasi seperti itu, Yesus menyampaikan perumpamaan. Pertama, kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, jangan duduk di tempat kehormatan, tetapi duduklah di tempat yang rendah. Siapa tahu ada undangan yang lebih terhormat darimu untuk duduk di tempat kehormatan itu. Pesannya untuk kita yakni, jangan duduk di tempat terhormat karena kamu sendiri yang mau, tetapi tunggulah Tuhan pesta mengaturkan tempat dudukmu. Kedua, kalau kamu membuat jamuan makan siang atau malam, undanglah orang miskin, orang-orang cacat, lumpuh, atau buta. Engkau akan berbahagia, karena mereka tidak bisa membalas untuk mengundangmu. Tetapi engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang saleh. Bisa dibaca dalam Injil Lukas bab 14 ayat 1, ayat 7 sampai 14. Yesus mengajak kita agar berlaku rendah hati. Kerendahan hati adalah tempat di mana kebajikan lainnya bertumbuh, bersemi, dan berkembang. Pertama, orang yang rendah hati mencintai sesama dengan tulus dan apa adanya. Orang yang rendah hati selalu melihat hal positif dalam diri sesamanya. Ia selalu dikaruniai dengan kedamaian batin. Karena itu dia tidak iri dengan orang lain. Dia mencintai orang lain dengan tulus dan merindukan agar mereka berkembang untuk menjadi semakin baik. Dia bangga kalau orang lain menjadi semakin baik. Kedua, orang yang rendah hati mudah untuk memahami dan mengerti orang lain. Ia selalu mengedepankan hal-hal baik dari sebuah kebersamaan, bukan hal negatifnya. Dengan selalu menggunakan cara pandang yang positif, maka seseorang juga secara tidak langsung diubah untuk melakukan hal positif dalam hidupnya. Kalau sesuatu itu gampang, kita jangan mempersulitnya lagi. Kita mesti memudahkan hal yang sulit serta memperlancar hal yang gampang. Ketiga, orang yang rendah hati mudah untuk memaafkan. Dia tidak mau mengingat kesalahan orang lain, tetapi mengingat hal yang baik yang orang itu pernah lakukan. Dengan itu ia menghidupkan kembali hal yang baik. Maka hal-hal negatif yang orang lain lakukan untuknya perlahan-lahan menipis dan terlupakan. Kerendahan hati adalah pintu masuk untuk segala kebaikan yang lainnya. Kita tidak heran kalau orang rendah hati adalah orang yang disenangi dan diterima banyak orang. Ia sanggup untuk mendengarkan dan menerima orang lain.
Ia menjadi tempat untuk orang meminta peneguhan dan mencurahkan suka duka kehidupan. Mendengarkan itu adalah sebuah keterampilan sekaligus kecerdasan. Tidak semua orang sanggup untuk itu. Mendengarkan bisa dipelajari dan dibiasakan. Rendah hati bisa dibudayakan. Caranya mulailah dengan pertama, mendengarkan perasaan kita sendiri. Kenalilah apa perasaan yang dominan yang muncul hari ini dan kenapa perasaan itu ada. Saat Anda bangun tidur misalnya, apa perasaanmu? Contohnya senang, sedih, cemas, atau mengambang. Lalu kenapa perasaan itu ada? Kita harus peka dengan diri kita sendiri. Kedua, mendengarkan kebutuhan sendiri. Apa saya perlu berolahraga, beristirahat, makan, minum, atau dengar musik, dan lain-lain. Kenalilah kebutuhanmu sendiri. Kita mesti pertama-tama tahu kebutuhan kita. Ketiga, mendengarkan suara yang ada di sekitar kita. Misalnya suara detakan jarum jam dinding, bunyi mesin AC, bunyi kendaraan yang lewat, jengkrik, burung, anjing melolong, dan lain-lain. Sesudahnya kita bertanya, ada apa dengan suara itu? Dengan bertanya, kesadaran kita diangkat ke satu level lebih tinggi. Dengan menemukan jawabannya, kita secara perlahan-lahan belajar untuk mengenal bunyi atau suara dan mengetahui artinya. Kerendahan hati adalah jalan menuju kedamaian, kebahagiaan, dan sukacita. Kalau Anda mau mengalami damai, bahagia, dan sukacita dalam hidup, berhentilah untuk sombong. Manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa karena mereka sombong. Akar dosa adalah kesombongan. Dan akar kesombongan yaitu orang tidak mengenal dirinya sendiri. Tidak mengenal kebutuhannya. Tidak mengenal perasaannya. Dia lupa siapa dirinya sesungguhnya. Adam dan Hawa ingin sama seperti Tuhan. Karena kesombongan mereka diusir dari Taman Firdaus. Dan selanjutnya mengalami penderitaan dalam hidup. Mereka susah untuk mencukupi kebutuhan harian. Hilang kedamaian, kebahagiaan, dan sukacita. Mari kita terus berjuang untuk rendah hati. Rendah hati, dan sekali lagi rendah hati. Tuhan memberkati.